Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rianti dari Hukum Ekonomi Syariah B, semester 4 dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Hukum Islam, akan menjelaskan tentang hukum Islam dan kekuasaan. Nah, apa sih itu hukum Islam? Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala sesuatu baik berupa perintah ataupun berupa larangan dengan adanya dalil-dalil yang tegas dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang mana setiap ketegasan dalam dalil atau lafadz-lafadznya akan menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Nah, pengertian dari kekuasaan menurut atau dalam kamus, kata kekuasaan diberi arti dengan kuasa atau untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kekuasaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok orang lain dalam interaksinya, sehingga hasil interaksi yang dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau sekelompok orang yang berkuasa itu. Nah, kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif adalah merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fikih disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa atau al-hal wal al-aqd. Kekuasaan legislatif dalam sistem Islam merupakan bagian yang terpenting dalam kekuasaan umum di negara. Nah, yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah lembaga yang memerintah dan melaksanakan perundang-undangan, menjalankan pemerintahan dan kemaslahatan umum. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan hukum perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi dan menetapkan kebenaran di antara orang-orang yang meminta peradilan. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan dalam Islam. Yang pertama, kaidah fikih menegaskan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan. Yang kedua, dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, di antaranya memiliki kemampuan nalar atau kecerdasan. Yang kedua, memiliki kemampuan. Nah, yang ketiga, setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif, harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan keselamatan rakyat yang bersifat umum. Yang keempat, apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan golongan dan perorangan. Yang kelima,
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan negara harus mengedepankan prinsip prioritas. Yang keenam, kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria. Yang ketujuh, penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak. Adapun yang ingin menjadi pemimpin negara harus memenuhi syarat-syarat. Menurut dari Ibnu Abi Rabi, bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin itu harus memiliki kekayaan yang banyak. Secara positif, dapat dikatakan bahwa jangan menjadikan suatu jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri dengan korupsi. Karena sesungguhnya memimpin adalah bagaimana menjadi masyarakat yang dipimpin menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri, untuk menciptakan negara yang aman sejahtera. Sehingga pemimpin yang sudah kaya idealnya tidak lagi memikirkan bagaimana menjadi kaya. Akan tetapi mereka akan berpikir bagaimana menjadi masyarakatnya sejahtera dan negaranya maju, aman, damai, dan bermartabat. Nah, apa sih tujuan kekuasaan dalam Islam? Tujuannya itu yang pertama, memelihara agama negara, terutama khalifah bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam. Yang kedua, mengatur urusan masyarakat dengan cara menetapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menjaga negara dengan umat dari orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata yang canggih untuk melawan musuh. Yang terakhir atau yang keempat, menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW pada beberapa peperangan. Yang selanjutnya ada hubungan hukum dengan kekuasaan, fungsi dan pengaruh. Fungsi, adapun dua fungsi yang pertama itu menela dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi merupakan bentuk kekerasan, maka penggunanya memerlukan legitimasi yuridis atau pembenaran hukum agar menjadikan sebagai kekerasan yang sah. Yang kedua, menelaah dari konsep penegakan konstitusi. Penegakan konstitusi itu termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum tadi, mengasumsikan digunakan kekuatan. Artinya bahwa hukum sendiri harus mendapatkan perlindungan untuk kepentingan penegakannya, yaitu kekuasaan. Yang berikutnya ada 3 bentuk mempengaruhi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini. Yang pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Yang kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Yang terakhir atau yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain. Sekian pemaparan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.